Kali ini berakar di dalam Kristus atau berakar di dalam Dia, itu tema yang diberikan. Mari kita akan membahas dan firman Tuhan ini berakar di dalam Kristus atau berakar di dalam Dia. Sebelumnya kita akan membaca dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sebenarnya saya sediakan dalam skrip ini, di layar ini. Baiklah, kita akan membacanya secara bergantian. Nanti di dalam ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-6, ibu-ibu sekalian akan baca ayat yang ke-7. Kemudian nanti ayat yang ke-8 kita bersama-sama membacanya. Kolose pasal yang kedua ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bersama-sama, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan firman Tuhan ini di dalam jemaat Kolose yang dikirimkan oleh Paulus, dia melihat ada pergeseran-pergeseran nilai, value, hal-hal yang mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Biasa orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang tidak percaya, melakukan kegiatan-kegiatan hidup mereka sehari-hari penuh dengan ragam. Itu filsafat-filsafat yang mereka miliki tentu mempengaruhi cara hidup mereka. Berbicara tentang filsafat, itu pandangan hidup yang diyakini bahwa inilah benar yang harus kulakukan. Beginilah saya harus hidup. Ada orang yang berpandangan pokoknya ada uang, itulah yang membuat aku senang. Jadi apa-apapun demi uang saja. Mau dia melakukan apapun, kalau tidak ada uang, itu tidak penting bagi dia. Itu yang telah mempengaruhi jemaat di Kolose. Siapakah jemaat di Kolose ini? Ternyata mereka telah menerima Kristus Yesus. Kita mulai dari situ. Apa maksudnya? Kamu telah menerima Kristus Yesus, bagian A itu aja dulu ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Di sini singkat saja. Saya kira tidak ada orang yang belum menerima Yesus Kristus. Tetapi coba kita cek dulu ya. Sudah terima atau belum? Sudahkah kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita? Kita lihat dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Yesus telah datang, atau saya bacakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ada satu kelompok, katakanlah kelompok di sini. Orang-orang itu adalah manusia-manusia yang sudah menyaksikan Yesus. Ia datang, ia di sini adalah Yesus. Nanti dibaca ya, mulai dari ayat 1. Ayat 1 itu ayat yang sangat terkenal itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 9, terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia ini. Itu maksudnya Yesus. Ayat 10, dialah yang menciptakan segala-galanya, tetapi orang tidak mengenalnya. Nah, saya ambil ayat 11 dan 12 saja. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Maksudnya Yesuslah yang mempunyai bumi ini, Yesuslah yang mempunyai dunia ini, Yesuslah yang mempunyai kita. Datang dia ke dunia ini. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau kenal. Itu ayat 10. Tidak kenal, ini siapa ini? Seseorang datang ini. Mungkin itu adalah cara orang-orang imam besar
menanggapi siapa Yesus itu. Kok jadi kau yang menjadi raja di antara kami, menggurui kami? Karena Yesus berbicara di dalam bait Allah dan dia menegur mereka, menegur orang-orang yang sudah berbuat curang di bait Allah. Lalu mereka, so hebat kali kau, dari mana datang mengangkat kau menjadi raja di antara kami, penentu di antara kami? Waktu Yesus itu kembalikan itu dagangan mereka. Mereka panas hati. Ini tidak kita kenal dia. Siapa orangnya? Orang tuanya pun hanya si tukang kayu. Kok bisa pula ini sok-sok pengatur? Imam besar itu sangat-sangat marah sekali. Sedang mempromosikan film saya, The Last Supper. Ada itu. Bisa lihat, dia merangkum, ya bukan saya ngomong, tetapi karena kalau bagus saya katakan, dia merangkum dari Matius sampai Lukas. Jadi kami sedang berbicara itu di PA para pelayan. Jadi Matius itu kadang kita melihat, kok ada beda ya, ada beda. Pintar sekali, baik sekali saya kira film itu. Oh iya, contoh ya, waktu kita ada mereka di Taman Getsemani itu, kenapa yang dikatakan hanya datang, misalnya siapa? Itu hanya tentara dan pengawal-pengawal Markus ini ya, menurut terjemah pengawal gereja bait suci. Tetapi tiba-tiba ada lagi murid-murid yang lain di situ. Padahal kan Markus itu memanggil Yohanes, Petrus dan Yakobus. Kok tiba-tiba? Lalu tiba-tiba nanti ada lagi imam besar. Nah, kira-kira begitu. Oh, rupanya dia gambarkan Taman Getsemani. Jangan kita kira Taman Getsemani itu seperti di hutan. Ya, oh mereka dekat-dekat. Nah, contoh saja, saya tidak sedang mempromosikan, barangkali sudah habis pula lagi. Tetapi itulah kenyataannya. Itulah yang membuat marah para imam-imam besar itu. Karena terganggu sih ekonomi mereka. Mereka tidak lagi bisa kolusi dengan penjual-penjual di depan sana. Mereka berkata, inilah domba yang sudah diberkati, yang sudah teruji, sudah dapat pengakuan dari imam-imam besar. Jadi sepertinya ada diberikan kepada mereka stempelnya atau pengakuan dari imam. Ini sudah memenuhi hukum Taurat, tidak cacat, 1 tahun dan seterusnya. Kalau ibu-ibu bawa domba sendiri ke sana akan ditolak. Supaya apa? Supaya laku. Itu sebabnya Yesus kamu buat bait cuannya ini menjadi apa? Sarang penyamun. Dari situ kita tahu ya, sarang penyamun. Kalau Matius kan berjualan kau di bait suci, tetapi Lukas nanti kenapa kau buat ini menjadi sarang penyamun? Oh, jadi dapat dia. Rupanya begitu prakteknya. Sekali lagi, Yesus dianggap tidak layak untuk memprotes imam-imam besar. Lalu dikatakan mereka menolak. Engkau siapa sih? Kok bisa berani-beraninya kau berdiri di tengah-tengah kami? Begitulah manusia ini. Kalau dikatakan akulah juru selamat, akulah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain kecuali aku. Banyak orang berkata, dari mana pula kau tahu? Itu kan pengertian kekristenan. Itu kan kelihatan kalau kami melalui ini. Banyak orang mau menolak Tuhan Yesus dengan cara berpikirnya. Kalau imam-imam besar itu merasa bahwa dia tidak punya hak karena tidak ada lembaga yang mengangkat, lembaga yang cocok mengangkat waktu itu adalah bait suci. Bait suci Allah, imam besarlah justru punya hak untuk mengatakan salah benar. Tetapi Yesus mengatakan kau salah, kau tidak benar, dosamu diampuni. Katanya lagi, siapa pula kamu? Manusia kok bisa mengampuni dosa? Begitulah cara orang menolak. Jadi menolak itu beragam-ragam konsepnya. Ada juga orang seperti yang Yesus katakan, ikutlah aku. Aduh Tuhan Yesus, aku masih baru beli lembu ini. Nanti siapa yang memelihara? Ditawarkan lagi, ikutlah aku. Katanya lagi kepada satu orang, dia katakan, belum mati orang tua aku, nanti siapa yang mengubur? Ya kali ini kan lembut ya. Ini adalah sesuatu yang biasa saja. Tetapi tetap saja mereka menolak, tidak mau menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Ada seorang kaya datang kepada Yesus, dia katakan begini, apa lagi yang harus saya lakukan? Kau punya hukum Taurat, sudah kau lakukan semua. Oh iya, engkau sudah melakukan? Iya, benar kau sudah melakukan.
Sekarang juallah hartamu, ikutlah aku. Apa yang terjadi kepada orang kaya muda ini? Dia berkata kepada Yesus, waduh susah ini, aku tidak mungkin bisa. Dan dia pergi dengan sedih. Ada orang yang menolak Yesus dengan alasan yang logis. Misalnya itu, iyalah nanti kalau dia mengikut Yesus, siapa dong yang memelihara orang tuanya? Siapa yang menguburkannya? Tradisi Yahudi agak mirip dengan kita orang Mata atau orang China. Itu harus keluarganya yang paling besar lagi, harus itu yang menguburkan orang tuanya. Ada seperti itu. Tetapi ada juga yang sangat kasar. Itu yang diwakili oleh siapa? Ini imam besar dan tentara Romawi. Yesus dipermalukan di mana-mana. Kau raja orang Yahudi ya, dicambaklah rambutnya itu, lalu ditongkakkan ke atas, lalu diludahi. Itu nyanyian kita itu, sap mudar, sap ijurdo, dibuat seperti itu, katanya dilibaskan dengan kayu itu, dengan kuat, tertawa. Tahu kau siapa? Mereka menolak Yesus yang adalah Allah pencipta segala-galanya. Yesus diam saja, dan kita akhirnya tahu. Nanti kita akan peringati itu di dalam Jumat Agung itu. Yesus yang penuh kasih itu disalibkan setelah terlebih dahulu disiksa dengan luar biasa. Adakah orang-orang seperti itu? Saya tidak mengatakan bahwa orang adalah golongan yang keempat tadi yang saya katakan itu menyiksa Yesus dengan kasar. Belum tentu. Ada juga orang berkata, tunggu dulu lah. Dari mana kita tahu? Kemana pula? Semuanya agama berkata begitu. Semua orang agama mengatakan ke surga. Banyak jalan ke Roma. Semua itu, mau apapun alasanmu, sebenarnya kamu termasuk. Kalau kamu, saya katakan siapapun, iya. Jadi karena ibu-ibu di depan saya, kamu termasuk adalah orang yang apa? Orang yang tidak menerima. Sekali lagi kita baca ayat 11. 3 ya. Ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi orang kepunyanya itu tidak menerimanya. Bagaimana cara menerima mereka? Saya sudah gambarkan tadi. Ada orang yang sedang biasa saja, ada yang halus, ada yang logis, ada hal-hal yang secara tradisi memang bisa diterima, mau menguburkan orang tuanya. Ada juga orang-orang karena kebencian seperti imam-imam dan para ahli Taurat itu. Tetapi juga ada orang yang kasar itu, para serdadu itu, yang memukul, meludahi dan akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Terserah yang mana itu, siapapun itu. Tetapi istilah yang dipakai mereka, kelompok mereka adalah kelompok yang tidak menerima. Kelompok yang kedua, ayat 12 kita baca bersama-sama. 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Jadi kelompok pertama sudah menolak. Bagaimana gaya mereka menolak? Bagaimana cara mereka menolak? Saya sudah jelaskan. Tergantung. Jadi jangan kita kira nanti pas masa-masa Jumat Agung itu biasanya dibicarakan penderitaan Tuhan. Kali loh ya tentara Romawi ini. Yesus katakan bukan itu yang membuat Yesus mati. 1 Korintus pasal 15 dikatakan dosamu lah yang membuat Yesus mati. Jadi nggak usah kamu benci, nggak usah kamu tangisi apa yang terjadi kepada Yesus. Seperti perempuan-perempuan di Yerusalem itu menangis. Jangan tangisi diriku, tangisilah dirimu sendiri, karena aku mati di kayu salib itu untuk kamu karena dosamu. Jangan kamu tuduh-tuduh tentara Romawi sana. Oh, karena ini ramalan rupanya bukan tentara Romawi saja, itu memang salah satu saja, tetapi karena dosaku. Itulah orang yang menerima itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Sebaliknya, golongan yang kedua ini, kelompok yang kedua ini bermacam-macam juga. Ada memang dari dulunya baik. Barangkali saya katakan itu Timotius. Memang dari kecilnya dia itu baik, kan begitu pengakuan ya. Contoh saja ini. Tapi ada orang yang sampai akhir hidupnya pun ada brutal. Tahu siapa?
yang disalibkan menurut tradisi di sebelah kanan Tuhan Yesus. Alkitab sih tidak sebut langsung sebelah, tapi itu yang kita pegang, yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Pertama-tama ikut juga dia mencaci Tuhan Yesus, matilah kau, begitulah, kemana ini? Akhirnya dia sadar, waktu yang di sebelah kiri itu mengumpat Tuhan Yesus, lepaskanlah kita, hai, tidak bisa kau lepaskan diriku sendiri dan kami juga. Dia berkata, kita ini disalibkan karena kesalahan kita loh, tapi dia tidak bersalah apa-apa. Lalu dia melihat wajah Tuhan Yesus, dia berkata, engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Yesus saat itu berkata kepada dia, dan inilah saya kira kebahagiaan dia, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang yang sampai akhir hidupnya, sudah detik terakhir hidupnya, berkata, ya Tuhan Yesus ampunilah aku, Yesus ampuni. Ya, katakanlah misalnya Paulus pun adalah orang yang sangat kejam. Alkitab menyaksikan bahwa Stefanus mati di depan Paulus, makanya disebut Paulus juga yang membunuh dia, walaupun tidak secara langsung, tetapi di bawah pengawasan Paulus, karena Paulus saat itu sedang mengejar-ngejar orang-orang yang berdosa. Maka Paulus berkata, dibandingkannya dirinya dengan orang-orang rasul-rasul, maksud saya, apa yang katakan? Di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Pertanyaan saya, Paulus, orang yang disalibkan Barabas itu, yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, kita ikuti aja tradisi dia. Orang berdosa betul kan? Berdosa. Tuhan Yesus terima. Jadi bukan masalah ibu-ibu adalah orang, sering kan di masyarakat kita itu keluarga baik-baik, orang baik-baik, itu bukan. Lihat orang yang sangat jahat sendiri pun datang kepada Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya datang kepada Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sudah kita kan semua menerimanya? Itu pertanyaannya. Kalau tidak, nggak cocok ini. Kesulitan kamu nanti mengikuti khotbah ini. Saya yakin kesulitan. Kalau kita lihat, kok begini ya tuntutan, berbeda. Tapi kamu si pendosa, Ramlan si pendosa ini diterima oleh Tuhan menjadi anaknya hanya karena datang, hanya karena percaya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang dilakukan di sebelah kanan Tuhan Yesus itu? Tak sempat dia berbuat baik, tidak sempat dia, hanya memandang wajah Yesus. Tuhan, kalau engkau sampai kepada kerajaan, ingatlah aku. Yesus memalingkan wajah kepadanya dan berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu yang perlu ibu terima. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah perkataan Paulus kepada jemaat di Kolose. Kamu sudah menerima. Jadi kita ini sudah berbeda. Hanya dua kelompok, golongan. Satu golongan yang percaya kepada Tuhan Yesus, satu golongan yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu saja. Yesus menggolongkan manusia hanya dua bagian itu saja. Bukan kaya miskin, besar kecil, pintar bodoh, bukan. Kaya miskin tidak pernah dibedakan itu. Hanya dua pembeda. Orang percaya datang kepada Yesus, menerima Yesus atau belum menerima Yesus. Orang yang menerima Yesus, kamu sudah menerima Yesus, inilah pesanku. Inilah yang mau saya katakan kepadamu. Kamu yang sudah menerima Yesus, perhatikan. Yesus, firman Tuhan ini berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita bahas, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia ini saja. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya memberikan ilustrasi ini kepada kita. Ada dua golongan, merahnya kok jadi begini ya? Saya buat tadi merah, sangat-sangat merah sekali. Ya sudah, mungkin degradasi apanya jadi berkurang ya, apa? Supaya inilah yang sangar nih.
versus ini kesucian. Halus dia. Adalah masih mantap kok kelihatan. Oke. Disinilah dua golongan ini. Golongan pertama, kamu tinggal di mana? Golongan pertama yang merah itu. Di sini dia. Penguasanya adalah ini. Begini gambar-gambar yang ada saya lihat, belum tentu juga sih seperti ini setannya. Jangan-jangan setannya ganteng ya kan? Tapi biasalah, sudah terbiasa kita begitu, kita buat seram menurut kita. Ya saya pikir-pikir jangan-jangan karena dia menawan kan. Walaupun dia menawan loh di dalam kitab Wahyu itu, maka banyak yang tertarik kepada dia. Tetapi lebih gampang kayaknya pikiran kita melihat yang seperti inilah. Oke lah, itu hanya gambar saja. Tetapi dengan gambar ini, inilah kelompok yang pertama itu. Saya nggak sengaja loh mengambil cara duduknya ini. Anda teringat kepada sesuatu dengan cara duduk seperti ini? Enggak, memang begitu. Ada nggak maksud sih punya gambar ini? Tetapi hilangkanlah tafsir ya. Memang saya nggak sengaja itu. Baru seperti itu. Duduknya itu kok agak-agak beda. Tapi yang kedua ini, oke? Nah, coba kita perhatikan. Apa kata firman Tuhan? Kita baca aja. Kalau yang merah itu, itulah dulu. Karena ada tulisan merah ya. Sudah terlalu kecilkah kepada opung-opung? Belum ya. Boleh kita baca ya, pelan saja. Roma 6 ayat 17 sampai ayat 19. Tiga ya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Sampai di situ aja. Apa yang disyukurinya? Dulu yang merah ini. Sekarang yang biru itu ya. 3 ya. Dahulu kamu hamba dosa. Jadi dahulu di sini. Terus 3 ya. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, 3 ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. 3 ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Itulah yang dulu. Sekarang yang biru 3 ya. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada dosa. Jadi hanya 2 juga. Dulu merah. Ya, dulu sebab sama seperti kamu telah ini mengatakan dulu juga ini. Jadi kalau dalam bahasa aslinya tetap dipakai kata dulu, ya. Tapi waktu saya lihat dalam bahasa Indonesia, boleh juga. Kamu telah berarti sudah lalu ini, sudah berlangsung. Sekarang katakan demikian kamu sekarang. Nah, semakin memperjelas bahwa ini adalah dulu. Apakah ini sekarang? Apakah yang merah ini masih ada sekarang? Lalu kita tanya diri sendiri ya. Nah, sebenarnya bagian kita harus ini sekarang hal kamu. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Kita harus di sini diperintah oleh guru kita, Tuhan kita, penebus kita, Allah yang datang sebagai manusia, Yesus sendiri. Bukan di sini diperintah oleh si jahat. Dahululah ini, sekarang kita di sini. Kira-kira itu kata tinggal. Tetapi coba kita lihat lagi. Ayat 27 ini lebih tegas lagi. Ayat 27 bersama-sama kita baca 3 ayat 7 maksud saya. Pasal 2 ayat 7 bukan 27 ya, sorry ya. Ini aja. Nah, 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada namanya, kalau kita membaca Alkitab itu ada namanya strukturnya. Jadi setelah saya baca strukturnya ini sebenarnya hanya 2. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, 1, dan dibangun di atas Dia. Jadi ada akarnya,
ada bangunannya di atas. Yang kedua itu, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, itu satu. Dan boleh begitu. Ini kan ada kata hendaklah ya, jadi seakan-akan 3 hendak di sini. Dan hatimu melimpah dengan syukur. Nanti akan saya jelaskan kira-kira dari bagaimana struktur itu menjelaskan ayat ini. Coba kita kira-kira lihat. Ada pengetahuan pertanian lagi ini, ya kan? Jadi dari 0 mdpl itu 650 meter dari permukaan laut. mdpl berarti meter dari permukaan laut, ya. Jadi kalau dari 0 sampai dengan 650 meter dari permukaan laut, tidak semua bisa tumbuh di situ. Kopi kayaknya nggak cocok di situ, ya kan? Benar nggak? Ya. Jadi bukan semua tanah bisa ditanami semua tanaman. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu sudah di dalam Kristus, maka kamu harus tinggal di dalam Kristus, harus tumbuh di dalam Kristus. Yang belum tadi 2, ya memang mereka harus di tempat yang tadi ini. Di sini dia tumbuh. Kalau kamu harus tumbuh di sini. Coba, kalau misalnya antara 1500 ke 2500 atau 650 ke 1500 itu aja dulu. Yang bisa tumbuh di situ itu bukan hanya ini, tetapi dia golongkan kira-kira ini. Tembakau, apa lagi? Kopi, coklat, teh. Bahkan tempat-tempat yang sudah mulai sejuk seperti di Santar sana banyak teh ya. Tetapi kalau lebih tinggi kayaknya ini sayuran di Kawan Jahe itu, kopi, teh, kina. Jadi ibu yang senang kali ke beras tadi lihat bunga, iya bokar, hebat sekali. Berapa bu? 500. Enak kali lah bawa ke Medan, dibawa ke Medan belum 1 hari udah beres. Nggak cocok, bener nggak? Ibu-ibu yang suka bunga, nggak cocok bunga di situ. Bawalah ke Medan ini, langsung kerdil, kok kecil, padahal kupu-kupu. Nggak cocok dia ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nggak cocok kecuali di dalam Kristus. Amin. Harus tumbuh di dalam Kristus. Jadi jangan asal tanah. Ini ada banyak tanah, bentuk tanah ini saya coba lihat bentuk tanah. Walaupun barangkali tidak begitu top, ya ini tanahnya gembur kering. Ini gembur sih, tapi berair, kuning, kekuningan sedikit, bercampur pasir katanya ini. Ini gembur sama sekali, ini dan seterusnya. Ini kuning berbatu-batu. Ini hitam berbatu-batu. Ini berpasir, entah ini memang mana lah yang berpasir dan seterusnya. Semua cocok tumbuhan bisa tumbuh di sini. Ada orang pertanian di sini, tahu? Ada. Enggak usah kita. Ada. Oh, makasih Bu. Langsung aja kita tes. Bu, ada enggak tumbuhan tertentu yang bisa tumbuh di salah satu tanah ini? Harus itu. Misalnya kacang, katanya Ibu ya. Sorry ya, saya orang awam ini. Kacang itu nggak bisa langsung tanah kali karena dia terlalu padat nanti. Jadi harus dia bisa mengembangkan, harus sedikit berpasir dia. Katanya begitu ya. Ya kan? Begitu. Jadi sudah ditentukan, sudah tentu ibu ini yang kamu sudah di dalam Kristus. Jangan asal tumbuh di mana saja pun. Kamu harus tumbuh di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Kristus. Disitulah cocoknya kamu tumbuh. Kalau tidak, bisa aja, nanti akan kita lihat itu, bisa aja seperti mekar tapi tidak berguna. Nanti saya gitu. Nanti ibu berat apa di sini, tapi karena saya ambil dari sumber yang terpercaya, kompas.com itu barangkali tidak bisa lagi tersangkali. Tetapi sampai di sini sudah dimengerti. Kamu harus tinggal di dalam Kristus. Kamu harus tumbuh di dalam Kristus karena kamu sudah menerima Kristus. Tumbuhan yang cocok di sini ada. Mungkin di sini padi-padian cocok, mungkin di sini seperti yang saya katakan itu kacang cocok. Saya buat saja lah ya. Saya tidak orang pertanian. Mungkin di sini sayur-sayuran cocok, mungkin kalau di sini ya harus tumbuhan-tumbuhan keras yang cocok dan seterusnya. Tidak semua tanah ini cocok untuk semua tanaman, tidak.
Udah pH-nya, keasinannya, garamnya diukur. Ada kurang garam, kadang itu ditabur garam, dikasih pupuk dan seterusnya. Terlalu banyak pupuk juga nggak bisa. Ibu-ibu tahu kaktus itu jangan terlalu sering kamu siram. Rajin kali aku nyiram, busuk. Benar nggak? Kaktus itu memang dia harus agak kering. Sekali-sekali secukupnya bisa. Tetapi ibu-ibu sering-sering siram kaktus itu justru busuk. Harus rajin nyiram bunga. Itu aja teori yang ibu tahu. Iya, bunga yang lebar-lebar daunnya, iyalah. Tapi kalau kaktus ibu buat begitu busuk. Benar nggak? Jadi jangan asal sama. Sekarang kamu dibedakan. Jadi jangan kamu terus ingin sama dengan orang lain. Mereka kok bisa seperti itu. Kamu harus hidup di dalam Kristus. Itu baru pas. Itu maksudnya ini. Kamu sudah ada dalam Kristus. Itulah sebabnya kamu harus hidup di dalam Kristus. Kamu sudah menerima Kristus. Kamu sudah berbeda. Kalau diibaratkan tumbuhan, kamu tidak bisa sembarangan tumbuh di setiap tempat, di setiap ketinggian MPDL tadi. Tidak. Kamu harus tumbuh di sini. Pupukmu pun harus pupuk yang pas. Jangan asal pupuk dia. Jangan asal dipupuki. Tapi di sini mengerti ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Sebenarnya inilah bagian tumbuhan. Akar, batang, buah, daun, bunga, ya, yang berbuah seperti ini. Rata-rata sih berbuah, cuma ada yang tidak kita butuhkan buahnya. Ada yang dibutuhkan getahnya, ya kan? Getahnya. Jadi bagi Paulus, dia tidak sedang membicarakan ini, hanya dua, bagian bawah dan bagian atas. Ini yang dibicarakan, bagian bawah dan bagian atas. Maka dia tidak berbicara tentang buah di situ. Padahal Kekristenan biasanya berbicara tentang buah. Nah, bukan itu yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Dia berbicara berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Ini kursor saya. Dibangun di atas dia. Mau yang di atas ini, sebenarnya kata dibangun pun dipakai justru dari konstruksi. Waktu saya pelajari, kenapa langsung tidak menjadi berakar di dalam dia? Kalau akar itu udah jelas tumbuhan, lalu bertumbuh di dalam dia. Nah, Paulus sedang berkata ini semua mau berbuah, mau sehat, ini kuat batangnya, dia berbunga, dia berdaun. Karena inilah rangkaian daripada bertumbuh atau terbangun. Jadi kalau kita mau tumbuh, kalau kita mau berbuah, kalau memang buah mau diharapkan, kalau zaitun kan nggak buah. Kalau contoh karet, ya kan, ada buah karet, tetapi itu tidak dibutuhkan orang. Yang dibutuhkan tahu apa? Karet, getahnya, ya, getahnya. Jadi waktu ini kamu harus bergetah. Kalau misalnya kalau karet yang saya buat contohnya, tetapi karena waktu itu sering yang diperbuat adalah pohon anggur, buah anggur, kamu harus berbuah. Maksudnya menghasilkan, itu maksudnya berdampak. Kita adalah orang-orang yang berdampak karena Kristus. Saya mulai dulu dari situ karena kita akan lebih banyak tentang berakar. Ada orang yang memang dari dulunya baik, tetapi baiknya ini selalu punya ada masalah di belakang. Ada seorang ibu yang sangat baik kepada keluarganya. Dia sudah janda, tetapi kebetulan Tuhan memberikan ada banyak harta begini. Lalu dia menyekolahkan anak dari keluarganya. Setelah berhasil, anak ini sama sekali gak ingat dia. Lalu sakit hati kali. Apalagi ditambah kesaksian orang, memang ibu ini digolongkan baik, suka menolong. Tetapi begitulah, banyak orang yang tidak ingat jasa dia. Kan itu yang terjadi. Maka di masa tuanya kemarahan, kebencian. Setiap orang yang datang ke situ pasti ceritanya sekitar perbuatan baiknya dan ketidakmauan orang-orang yang membalas jasa. Itu saja ceritanya, sepanjang kalau kita melihatnya. Tidak melayani, sangat berat sekali, sangat berat sekali. Puji Tuhan ada perubahan, tetapi saya kembali dulu ke awal itu. Sangat berat. Memang dari naturnya, dari bawaannya ada orang baik, suka memberi. Tapi ini Tuhan katakan, kamu baik karena Kristus.
biarlah kamu dibangun di dalam dia. Mengapa kamu mengasihi keluarga? Mengapa kamu tidak benci lagi sama edamu yang sangat-sangat menyakitkan itu? Mengapa? Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan apa? Dibangun di atas dia, karena kamu mengingat Yesus yang telah mengampuni. Yesus berpesan kepada kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang kecil. Waktu Mama Cia mempersiapkan tentang ibadah yang sejati, kami bersoal, tanya dulu apa sasarannya, karena saya sudah belajar tentang itu. Ibadah yang sejati, rupanya kalian membahas Roma pasal yang ke-12 itu ya. Tapi kan ada di dalam Matius pasal 25 juga persis kata ibadah yang sejati mengunjungi orang-orang miskin, mengunjungi penjara, iya kan? Tentu lagunya kan akan lain dengan itu, ya kan? Makanya saya usulkan kalau itu lagu temanya inilah. Kamu mau juga diskusi begitu di rumah tentang bagaimana. Kalau kita melihat orang miskin, sama ya kita ini dengan orang yang memang pada dasarnya baik, suka enggak lagi. Kita didorong oleh kasih Kristus. Bisa berbeda? Berbeda dong. Apa perbedaannya kalau gitu Pak? Sama-sama berbaik tadi. Udah kamu lihat. Orang yang melakukan itu karena memang dasarnya dia baik, ketika orang tidak membalasnya, dia marah. Kalau orang Kristen, orang yang karena Kristus, ya memang itulah yang mau kau buat. Gak ada yang orang yang lain. Mau kau balas, tak perlu kali. Aku mau menyenangkan hati Tuhanku. Aku mau menuruti apa yang dikatakan Tuhanku. Bukan semata-mata hanya karena kamu, tetapi karena aku mau menuruti Tuhanku. Tuhanku berkata aku harus mengasihi sesama. Bagaimana aku mungkin mengasihi Allah kalau orang di sekitarku saja, orang kecil di sekitarku saja gak aku kasihi? Oh iya betul juga itu. Allah yang tidak terlihat masa sih saya kasih? Boleh itu, orang di sekitar saya saja gak pernah saya. Oh iya, saya diajar untuk mengasihi. Lalu suatu ketika justru dia berbalik menyerang kita, memfitnah kita. Bagaimana kira-kira? Ya, gak apa-apa, singkat aja kan. Itulah bedanya yang dibangun di dalam Kristus. Salah satu contoh banyak sekali. Kalau itu cerita itu sebenarnya itu penting kita pelajari supaya memperhalus kita. Banyak rupanya ya, banyak masih rupa yang harus bikin sama seperti lagu kita itu kan. Lagu Batak nanti saya terjemah. Gudang dobe si guru asa tundoso doto gudang dobe si masih banyak yang harus kita pelajari. Iya, sudah kita sempurna belum? Tetapi firman Tuhan ini berkata, biarlah kamu dibangun. Ini yang di atas ini semua berbuah, bertumbuh, berdaun, pokoknya lengkap, jangan ada yang kurang. Hanya buahnya saja, tidak ada daunnya, itu pasti kekurangan nanti makanan. Karena di daun itulah fotosintesa terjadi, atau masak mereka. Makanan itu nanti dialirkan lagi kepada seluruh tubuh. Setelah naik ke atas, di fotosintesa, dimasak, dan itu balikkan lagi dan seterusnya. Itu dibangun. Maksud saya di sini kamu harus komplit. Tetapi yang jelas, kamu melakukan segala sesuatu karena apa? Karena Kristus. Berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Kemana? Ini aja nih. Berakar di dalam Kristus. Berarti Kristuslah yang membuat kita bertumbuh. Pengajaran Kristuslah yang harus kita lakukan. Setelah kita dalam Kristus, maka kita mencoba-coba lari ke sini. Maka firman Tuhan katakan, kamu akan teraniaya di sini. Gak cocok kamu di sini. Gak cocok. Kamu harus di sini. Gak cocok.
Ini dulu. Ada pupuk kan? Gambar-gambarnya ini bungkus. Setelah dikeluarkan memang beda-beda dia. Beda-beda. Ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nanti kita akan pelajari dengan kita positifkan ini. Tetapi harus menurut Kristus. Jadi karena dibandingkan kamu telah jatuh, ini jemaat di Kolose. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Rupanya banyak filsafat, banyak pemikiran, banyak hal-hal yang sepertinya benar. Lalu itu dia tawarkan kepada kita. Dan kita, iyalah benar itu. Iyalah benar itu. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah sekali dua kali, oke lah. Kalau terus-terus, enggak lah. Mana itu? Jadi setel-tel lah kita. Tahu setel-tel ibu-ibu yang enggak tahu bahasa Batak. Menjadi orang yang tertindas lah kita, yang selalu kalah. Hari ini Tuhan katakan, no, kamu sudah di dalam Kristus, hiduplah dalam Kristus. Orang yang menganiaya saja kita ampuni. Berapa kali Tuhan angkat mengampuni, kata Petrus. Ayo berani. 3 kali, 7 kali. Itu secara langsung. Bukan 7 kali, 70 kali dalam sehari itu. Saya udah lihat 7 kali, 70 kali. Ada orang yang berutang, punya piutang, singir, punya piutang hanya 100 dinar. Lalu ada seorang tuan punya piutang atau dia berutang kepada seorang tuan 10.000 talenta. 10.000 talenta itu udah besar kali ini, itu bertriliun deh, itu bertriliun. Bisakah kamu ampuni yang 100 dinar itu? Bertriliun aja udah dihapuskan Tuhan dosamu. Nanti ditangkap kau. Siapa yang nangkap? Algojonya punya Tuhan. Hanya 100 dinar utang orang, sampai kau siksa, kau cekek, kau masukkan ke penjara. Kau ditangkap lah kau sekarang. Tahu ilustrasi itu apa? Terlalu kejamnya kita ini. Kalau orang bersalah kepada kita, enggak, tahu, ampun, ratus. Lalu dia, iya dah, kau harus rapat itu. Dosa 10.000 talenta diampuni Tuhan. Itu maksudnya filsafat. Nanti akan kita lihat beberapa. Tapi coba kita teruskan dulu. Jadi apa yang ibu buat memenuhi pikiran? Filsafat dunia ini yang kosong kah? Yang tidak, yang palsu, yang menurut ajaran turun dan roh-roh dunia. Roh-roh dunia ini maksudnya itu adalah prinsip-prinsip dunia ini, bukan roh setan ini, enggak. Roh-roh dunia ini, itulah yang mempengaruhi kita. Nanti akan kita lihat. Tetapi tidak menurut Kristus. Buku ini saya ada, ini yang saya katakan. Jadi kalau ibu-ibu mau searching, itu ada webnya ya, ada linknya ini ya. Linknya, tapi di kompas.com. Judulnya 7 kesalahan pemupukan yang justru bisa sebabkan tanaman mati. Contoh dibuatnya itu nomor 3. Berarti ada 1, 2 sebelumnya ini, nanti ada 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 4, 5, 6, 7 itu kan saya apa. Tetapi inilah menurut ahli pertanian ini. Setiap pupuk memenuhi tujuan tertentu yang ditujukan dengan nama produk dan rasio hara. Misalnya, menggunakan makanan rumput tinggi nitrogen pada tanaman tomat akan menghasilkan dedaunan subur. Subur loh. Tetapi apa? Tidak ada buahnya. Ibu-ibu bisa senang ya, Pak? Oh, rektor, subur sekali. Makanlah daunnya itu. Kok gak berbuah katanya ini, seperti bapak ini. Mau jual daun? Bisa di sayur daun.
sayur daun tomat? Kayaknya belum pernah saya. Mungkin saja bisa, tapi pasti tidak banyak yang beli itu. Rugi lah, ada pasti rugi. Kalaupun bisa, mungkin pucuk-pucuknya itu bisa aja. Kalau waktu di Malang itu kan banyak, ada saja bisa ya. Apa ini, daun ini, barangkali pucuk-pucuknya itu saja. Jadi 1 hektar itu ibu sudah keluar 150 juta 1 hektar. Yang ibu jual daun pucuk tomat itu berapa? 750.000. Itu udah semua. Potong gaji karyawan yang putih-putih tinggal 250.000. Angkutnya ke pasar 150, tinggallah 100.000 sama ibu. Ini makan bakso nanti dengan kawan-kawan habislah semua. Ya, ada gunanya ini. Jadi kalau ibu-ibu merasa bahwa ibu-ibu banyak mendapat pengertian, penjelasan, pencerahan dari hal-hal yang bukan dari Kristus, ibu-ibu tak akan berbuah. Kalau itu tomat, kalau itu kata, ibu-ibu tidak akan mengeluarkan kata. Kalau itu misalnya tumbuhan yang menghasilkan minyak, ibu-ibu tak berminyak. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Aku belajar tentang filsafat ini. Ada kebetulan pas dia si janji, ada namanya critical sekarang. Menurut dia adalah pemikiran Stoa. Saya belajar sih, enggak juga. Karena kami di filsafat juga di teologi belajar ya kami. Waktu saya belajar, kayak ini. Tetapi kukuh kami dia seakan-akan dia pemikir dunia, pemikir segala sesuatunya. Hebat sekali. Apakah itu membuat engkau bertumbuh? Ada orang yang menawarkan filsafatnya ini dalam bukunya Pak Abu Sagala. Waktu dia memaparkan, dia menertawakan Alkitab. Ya, apa? Nanti saya ingat itu. Judul bukunya ada di sini. Waktu orang itu menawarkan bahwa inilah resep hidup untuk boleh survive dan bahagia di dunia, kira-kira itu. Lalu seorang pendebat Kristen yang setia dengan Alkitab. Begini, kita berdebat. Yang menantang adalah orang yang menulis buku ini. Lalu, oke, debatnya kita lakukan, tetapi begini loh. Karena debat itu udah bisa diduga seorang akan tetap mempertahankan pikirannya. Itu debat kalah menang sebenarnya itu sangat relatif, hampir tidak bisa kita katakan siapa kalah menang. Tapi seorang Kristen yang baik itu katakan begini, kamu bawa 10 saja orang yang berubah hidupnya dan merasa bahagia dan menjadi lebih baik setelah membaca bukumu. Hanya 10 aja. Aku bawa 100 lebih orang yang telah berubah hidupnya setelah membaca Alkitab. Menurut buku Pak Abu Sagala itu tidak terjadi debatnya. Karena apa? Tidak datang yang penulis buku itu. Padahal dia waktu itu sedang mempromosikan buku kan. Biasanya senang dia bedah buku, orang-orang yang menulis buku senang dia bukunya dibedah supaya laku. Tidak datang dia. Disinyalir, begitu kata yang dipakai Pak Mangapul, disinyalir bahwa dia tidak bisa mendatangkan hanya 10 orang saja yang berubah hidupnya karena membaca filsafat yang kompleks itu. Bagaimana dia mengatur segala sesuatunya supaya hidup bahagia. Tunjukkan, aku akan datangkan ratusan lebih sekaligus pada saat itu yang telah berubah hidupnya karena membaca Alkitab. Debat itu menurut buku itu tidak terjadi karena apa? Karena disinyalir orang penulis buku itu tidak berani datang karena tidak bisa mendatangkan hanya 10 orang saja. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tidak selalu karena buku. Bisa itu pandangan-pandangan teman-teman dari adat kita, misalnya orang hagamir masa kapan hidup yang penting. Kalau mamore iba hidup halak membegi. Maka dengan sekarang di sosial media ini nggak malu-malu lagi orang buat itu. Kenyataan kan benar-benar terjadi kan. Kalau kamu punya orang, maka kamu akan dipandang. Kalau kamu tidak punya uang, maka kamu tidak akan dipandang. Dibuatlah hashtagnya realitas, realita. Begitu sekarang di Facebook itu di mana-mana sudah begitu berani bahwa uanglah
segala-galanya. Mau tidak mau, kita juga mulai berpikir, iyalah, tak ada uang, mana mau ibadah? Mulai dari kecil-kecil dulu. Mana kita mau ibadah? Apa persembahan kita? Lalu, gak usah kasih persembahan pun bisa datang ke bilang, iya, naik beca apa? Memang betul kamu tidak berikan Tuhan uang untuk naik beca. Sehingga itu yang kamu buat untuk melawan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pengajaran Kristus. Bukan uang, nanti akan kita lihat hanya sedikit-sedikit saja. Bukan uang, bukan kemegahan. Lalu kita akan terus berkutat di situ. Itu hanya tambahan bagimu. Kristus sudah cukup bagimu. Bukankah Kristus telah diberikan kepadamu? Paulus katakan, katakanlah kita ini menderita. Bisakah kita bandingkan itu dengan kemegahan yang akan datang? Lalu apakah aku membiarkan engkau di dunia ini? Kan tidak. Kenapa engkau terus bercokol bahwa kamu pikir uang itulah yang mengatur hidup? Banyak lagi bisikan-bisikan. Jadi jangan ibu-ibu kalau filsafat katanya tuh, ini enggak. Ini maksudnya hal-hal yang diberikan di sekitar kita. Ini. Menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Mana yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus? Orang sudah mengatakan, enggak lah, mengampuni, itulah membuat kekristenan itu kalah. Itu membuat kekristenan itu terhimpit. Siapa bilang? Anda baca bukunya Pak Yusuf Rolf, semakin dibabat semakin merambat. Itu bukan 1-2 contoh di India, di mana-mana. Tetapi justru di mana orang Kristen begitu bebas melempem. Jadi apa kita perlu mendoakan supaya pergumulan? Tidak itu maksudnya. Yang ingin dimaksudkan, jangan kamu buat teori kalau sudah makmur nanti semua ini akan banyak Kristen. Dan di bawah penderitaan kekristenan itu bertumbuh juga. Kita tidak sedang mengatakan marilah kita semua menderita, tidak. Kalau penderitaan, mengapa Kristus katakan dia tidak bisa meredam kerajaan Allah? Baik maut katanya. Mengapa? Karena Kristus telah menjadi. Ini ada di hampir nggak ada daunnya kan? Jarang sih di Indonesia ada. Tomat ini. Tapi daunnya hampir nggak ada. Salah pupuk sih. Daunnya semua. Kalau lihat ini, cantik kali ya. Sungguh kali lah tomatku ini. Cantik kali lah. Makanlah daun-daun ini. Tahu maksudnya sih? Jauh kali ya salahnya itu yang mempengaruhi banyak orang ya. Oh, hanya kelihatan baik aja, tapi nggak ada gunanya kata Tuhan, nggak berbuah. Tapi kalau firman Tuhan, Kristus, pengajaran Kristus tidak seperti ini, ya tidak seperti ini. Filsafat kosong harus menurut Kristus. Itulah yang berbuah. Itulah yang membuat kamu berbuah. Yuk kita masuk ke sini. Gereja hidup di era disrupsi dan konflik budaya disrupsi itu perubahan secara fundamental, secara besar-besaran sudah terjadi. Benar nggak ya? Benar kan? Apa itu yang di Facebook? FYP? Apa itu? For your page. Ya? Khusus dikasih ruang sama dia, jadi sehingga orang buka saudara itu keren for you pay itu barangkali ya. Udahlah, orang itu yang tahu itu. Untuk ini suami istri bagian rumah tangga saja, di dapur saja harus dibuat. Berjoget-joget lah suaminya begini. Ya nggak pernah berjoget-joget. Mari kita pikirkan. Saya berani mengatakan ini, kadang saya tidak akan diserang
para pemburu dolar katanya, ya kan? Kita akan diserang. Mengapa? Terganggu sih uang mereka. Sampai-sampai maafkan, masalah di kamar pun suami istri tidak begitu lagi. Begitu ada bercanda aja. Bagaimana anak-anaknya itu melihat dia? Gak peduli. Gak peduli pikiran anak. Yang penting cuan. Ibu-ibu lihat, perubahan besar. Semua telah berubah. Apa yang kamu anggap tabu dulu sekarang itu harus dipertontonkan. Supaya apa? Supaya laris. Dan kamu bisa mendapat dolar dari situ. Ingat prediksi saya ini. Itu semua akan lenyap. Akan ada titik selesainya itu. Tenang saja. Karena itu tidak produktif. Yang menghasilkan yang produktif itulah yang akan bertahan. Bayangkan kamu digaji dengan konten yang tidak punya isi. Bagaimana ini sekarang? Jadi uang-uang dunia ini itu diberikan kepada yang tidak bermakna. Coba pikirkan dengan baik. Karena Tuhan katakan, kekuatan sekularisme berhasil meminggirkan prinsip-prinsip iman Kristen sebagai pandangan hidup. Tuhan tidak ada, Tuhan sudah mati. Masih dipuja nama Tuhan, tetapi sesungguhnya dalam hatinya, ini urusan uang, ini bukan urusan Tuhan ini. Tuhan itu hanya di gereja. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Kalau datang ke gereja pun, kalau dengarkan firman Tuhan, datang di gereja. Nggak usahlah saya sebut gereja kami, nggak usah saya sebut. Oh, kadang dari awal atau saya coba. Jadi selama di gereja nonton saja dia, karena kelihatan. Adik. Udah ya? Oke. Sudahkah berubah? Sudah. Ya terus kawan sih. Karena ini gereja semakin mengadopsi pola pikir dan perilaku dunia. Hantamlah di situ, hantam juga gereja. Gereja harus berbisnis juga. Bisnisnya apa? Saya tidak akan membahas ini di sini, tetapi nyatanya memang gereja sudah masuk dalam hal ini. Ini Israel menyembah Allah buatan tangan manusia. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saya buatlah pertanyaan kepada ChatGPT, kenapa harus patung lembu yang dibuat? Nah, rupanya di timur waktu itu, di sekitar peristiwa-peristiwa ini, lembu ini adalah simbol daripada kekuatan, kesuburan dan kemakmuran. Nah, agak mirip dengan orang Batak saya pikir. Hamorau, Hagabil, Asakam. Jadi mereka membutuhkan itu. Jadi ibu-ibu, bisakah kita beralih memang tidak menyembah patung, tidak menyembah lembu, tetapi sekarang kita menyembah filsafatnya itu. Harus uang, harus kaya, harus punya kuasa, harus punya power. Itulah yang kita cari. Maka Paulus katakan ada beberapa orang yang menjual imannya karena uang. Semua harus karena uang. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Karena mereka sudah katakan begini, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kok lembu ini segera akan tersisih Tuhan yang memberkati kita. Karena yang memberkatimu adalah Facebook yang memberi engkau makan.
Sorry, saya tidak sedang menyinggung semua. Tapi kamu harus tahu, kira-kira ini masih bermoral nggak? Oh, masih perlukah kita bicara moral pada saat ini, di mana segala sesuatunya sudah sangat relatif? Kamu sangka itu bermoral, bagi orang lain itu tidak bermoral, sebaliknya. Tetapi saya kira tetap ada patokan dalam Alkitab, ada. Semua boleh, semua akan berguna, semua boleh, semua akan membangun. Jadi rupanya langkah-langkah orang Kristen itu harus membangun. Apa tadi katanya? Kamu sudah menerima Kristus, maka hidupmu yang cocok ditanam, hidupmu yang cocok disiram atau dipupuk pakai apa? Harus Kristus, harus sesuai dengan Kristus. Yakinlah. Inilah kejadian. Hedonisme, pandangan hidup, kesenangan. Ini filsafat tadi. Dan kenikmatan adalah tujuan. Yang penting happy. Jangan pedulikan orang lain. Happykan aja hidupmu. Banyak yang tergoda dengan hidup. Benar juga ya. Ngapain ku pikirin orang lain? Banyak itu cincong-cangcungnya itu. Enggak. Orang Kristen bukan hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan di dalam Filipi itu, terkadang kita bisa, udah mau habis, masih banyak ini. Sorry ya. Kita percepat aja. Mementingkan sisi keuntungan, itulah pragmatis. Yang penting dah kau dapat. Apa itu? Peduli kau di situ. Yang penting kamu dapat uang. Ngapain dipikirkan orang lain? Pragmatis. Yang penting aku dapat. Orang lain mau nggak dapat, terserah dia itu. Maka ada orang yang membuat boraks dan apa satu lagi yang kau main itu selalu formalin ke makanan. Tahu kira-kira? Mau saya bahasakan bahasa sosial ya, jangan bahasa medis ya. Mau mati kau, mau kena kanker kau kena kanker lah kau di situ. Yang penting aku masuk banyak uang. Maka dicampurlah boraks sama formalin. Beberapa saat ini kita heran. Kok Parapat bisa banjir? Parapat udah danau. Rupanya di atas sudah dimabar. Tahu bahasa sosial itu, bahasa supaya kena mau mati keluargamu, mau hanyut, mau hapus semua kalian hanyut ke situ. Yang penting tebang kayu ini, yang penting aku tuh. Raja tiga. Materialisme sama konsumerisme. Segala sesuatu perlu sama aku. Itulah yang mempengaruhi. Dan ini adalah filsafat. Tuhan katakan di dalam beberapa ayat firman Tuhan, saya misalnya coba lihatkan ya, hanya saya bacakan saja beberapa bagian dari ini. Perhatikan. Dalam Roma 8. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan tidak selalu adalah sesuatu yang jelek. Bahkan dikatakan ini. Tetapi apa yang saya baca lagi satu lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Siapa yang mau penderitaan? Tapi itu Tuhan katakan. Kamu harus tahan. Dan kau anggap semua penderitaan itu adalah tidak berkat. Berkat itu adalah senang-senang. Tidak. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Kesehatanlah segala-galanya. Kalau ini dikatakan oleh Paulus, bukan juga berarti Paulus tidak peduli dengan kesehatan. Tetapi bukan kesehatan segala-galanya, bukan harta segala-galanya, bukan jabatan segala-galanya. Ikutilah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita masuk sedikit di sini karena ini sudah bagian kita. Pada masa ini, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Hebatnya teknologi ini sekarang, lihat ini, ada orang yang sudah membangun ini, udah sampai ke langit, bulan udah dekat ya kan,
malaikat aja pun udah takut. Sujud kawan, udah takut dia kan. Itu hebat ya pelukis ini ya, kira-kira itu maksudnya. Manusia ini saking hebatnya. Akankah kita begitu? Dulu segera aja robot, ya kan, kita perintah. Sekarang ini AI adalah makhluk yang cerdas yang dia buat ini udah jadi begini dia, lihat. Kalau tadi dia pekerja kita, kalau sekarang ibu-ibu yang nggak ikutin nggak usah, dia yang udah kasih saran, dia udah kasih petunjuk, dia berpikir sendiri. Iya, itulah Donald Trump diduga membuat ini semua pajak-pajak ini adalah pesan dari AI, artificial intelligence. Jadi kepintaran buatan, ya. Oke, kemana kita sebentar lagi? Kita baca bersama-sama 3 ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Peganglah pupuk yang dari Tuhan. Maka dikatakan dibangun di dalam Kristus. Bukan filsafat dunia ini. Pemua kepintaran ini nanti akan membuat kita terguncang. Tetapi inilah janji Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ibu-ibu yang setia melakukan firman Tuhan dengan konsekuensi apapun, itulah yang kekal dan itulah yang membuat engkau bertahan. Semua orang-orang yang tertipu oleh filsafat dan teknologi ini sendiri akan menyesal karena mereka tahu akhirnya mereka meninggalkan yang sangat mulia, yaitu firman Tuhan, menggantikannya dengan filsafat dunia ini. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ibu-ibu, marilah datang kepada Yesus, semakin dekat kepada Yesus. Perbaharui hidupmu hari lepas hari. Sediakan waktumu baca firman Tuhan supaya itu yang mempengaruhi lebih banyak pikiran dan otakmu, bukan perkataan-perkataan dan yang kau baca di luar sana. Adakah di antara kita saat ini yang sudah terus menyediakan waktu baca firman Tuhan tiap hari? Sediakan hidupmu untuk berdoa. Jangan langsung sibuk. 100 teman, apa yang kita lakukan? Udah dari pagi. Singkirkan dulu baca firman Tuhan. Amin. Supaya itu yang mempengaruhi, supaya itu yang membuat pupuk dalam otak, pikiran kita. Akhirnya semua yang tadi tersingkir. Ada orang kata-kata yang seperti tadi, yang seperti benar, langsung tertolong. Enggak lah, firman Tuhan katakan begini kok. Enggak lah. Tetapi orang yang tidak bertumbuh dalam Kristus, bukan di dalam Kristus tetapi bersama dunia, dia memakaikan pakaian apa itu, pupuk yang salah. Ini peneliti dari Kompas ini, salah makan, salah makan. Dan kamu lebih pintar menjawab daripada firman Tuhan. Siapa yang mau bertumbuh, makin dekatlah dengan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku akan kekal. Kita berdoa.